Seorang pasien COVID-19 di Kota Tebing Tinggi dievakuasi petugas ke rumah sakit. Keluarga 13 orang nelayan yang hilang di perairan Nias Selatan berencana lakukan pencarian korban secara mandiri. Kiat bisnis oleh-oleh khas Medan secara daring menjadi pilihan di tengah pandemi COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 29 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah kasus COVID-19 di Sumatera Utara masih mengalami peningkatan yang kini mencapai 1.467 kasus positif. Berdasarkan peta persebaran, hanya ada 5 kabupaten yang masih berstatus zona hijau penyebaran COVID-19. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 28 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 20 kasus menjadi 1.467 kasus positif, sedangkan PDP sebanyak 202 pasien. Untuk penderita positif yang meninggal dunia sebanyak 92 orang, sedangkan yang telah dinyatakan sembuh terus meningkat kini berjumlah 383 orang. Berdasarkan peta persebaran COVID-19 Sumatera Utara, saat ini jumlah zona hijau hanya tersisa 5 kabupaten saja, di antaranya Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Pakpak Barat. Seorang warga di Kota Tebing Tinggi terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelumnya pasien tersebut memilih tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Sejumlah petugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi mendatangi rumah warga yang dinyatakan positif COVID-19 di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pasien berjenis kelamin laki-laki tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab PCR yang dilakukan salah satu rumah sakit di Kota Medan. Oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan kemudian direkomendasikan melakukan isolasi mandiri di rumah. Setelah menerima informasi tersebut, tim gugus tugas COVID-19 Kota Tebing Tinggi kemudian mendatangi rumah pasien tersebut untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Proses negosiasi berlangsung lama sebab pasien menolak dievakuasi ke rumah sakit. Setelah 1 jam, pasien akhirnya bersedia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Hingga kini sudah ditemukan 5 kasus positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi. 4 diantaranya masih dirawat dan 1 lainnya telah dinyatakan sembuh. Kita melakukan penjemputan terhadap salah satu warga kita yang COVID PCR positif yang sudah diperiksa dari salah satu rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan hari ini beliau akan kita rawat di salah satu rumah sakit kita, di Rumah Sakit Kumpulan Pane, untuk mendapatkan perawatan selama lebih kurang 12 hari. Sampai hari ini kasus yang dirawat ada 4 yang dirawat di rumah sakit, 3 di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara, 1 yang ini kita rawat di Rumah Sakit Kota Tebing Tinggi. Gugus Tugas COVID-19 Kota Medan memulangkan 13 orang warga yang terindikasi COVID-19 melalui uji swab yang dilaksanakan di GBKP Padang Bulan Medan beberapa waktu lalu. Setelah menjalani karantina mandiri selama 14 hari, ke-13 warga tersebut telah diperbolehkan pulang. Ke-13 warga diizinkan pulang setelah menjalani karantina mandiri di gereja GBKP Padang Bulan Medan yang diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Sebelumnya ke-13 warga ini dinyatakan positif COVID-19 melalui uji swab massal yang dilakukan pada awal Juni lalu dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Sebelum dipulangkan, ke-13 warga ini melakukan ibadah sebagai ungkapan rasa syukur atas kesembuhan. Salah seorang tim gugus tugas, Dr. Ricky Nelson Ginting, mengatakan sebelum diizinkan pulang, ke-13 warga tersebut menjalani 2 kali uji swab dengan hasil negatif. Terpapar COVID-19, langsung kita isolasi. Beberapa waktu setelah diisolasi, baru kita swab kembali, swab kedua dan swab ketiga. Hasilnya negatif. Maka pada hari ini sudah kita suruh pulang.
perlu kita jelaskan semua kegiatan-kegiatan di Polres Pakpak Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Barat melakukan rapid test massal gratis terhadap para sopir dan pengunjung pasar Klohi, Kota Salak. Hal ini dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Pakpak Barat. Rapid test massal gratis dilakukan terhadap 150 orang warga, terdiri dari para sopir dan pengunjung pasar Klohi, Kota Salak, Pakpak Barat. Dalam kegiatan tersebut, pengemudi dan penumpang maupun kendaraan terlebih dahulu dilakukan sterilisasi untuk selanjutnya menjalani rapid test dengan pengambilan sampel darah oleh petugas medis. Hal ini dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di wilayah Pakpak Barat. Kapolres Pakpak Barat AKBP Alamsyah P. Hasipuan mengatakan dari 150 warga yang dilakukan rapid test, seluruhnya dinyatakan non-reaktif COVID-19. Hingga saat ini Kabupaten Pakpak Barat masih bersih dari COVID-19 dan menjadi 1 dari 5 kabupaten berstatus zona hijau di Sumatera Utara. Untuk target dari kegiatan drive-thru rapid test ini dan vitamin, ini kita targetkan sebanyak 150. Kita sudah siapkan sampel 150 sampel. Mudah-mudahan Polres Pakpak Barat tetap berada dalam status zona hijau. Pemko Medan telah merampungkan perwal pedoman adaptasi tatanan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju era kenormalan baru. Perwal tersebut tengah disinkronisasikan bersama Gubernur Sumatera Utara dan direncanakan dapat diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Medan pada Sabtu lalu. Wali Kota Ahyar menyampaikan pihaknya telah merampungkan perwal pedoman adaptasi tatanan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 menuju era kenormalan baru. Perwal tersebut memuat berbagai aturan yang utamanya adalah menerapkan dasar protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat, yakni 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan normal dengan menerapkan protap COVID-19, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Perwal nomor 11 tahun 2020 soal karantina kesehatan. Ahyar menambahkan dalam perwal tersebut ada sanksi administratif yang diberlakukan terhadap pelanggarnya yang akan disosialisasikan secara persuasif dan masif. Saat ini perwal pedoman adaptasi tatanan baru masih disinkronisasikan bersama Gubernur Sumatera Utara dan rencananya akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Baru selesai perwalnya dan kami akan lebih masif lagi nanti mensosialisasikannya. Dan ini akan disinkronkan dengan Pak Gubernur yang akan juga mengeluarkan pergub. Jadi secara bersama-sama nanti kita koordinasikan dengan Pak Gubernur. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai keluarga 13 orang nelayan yang hilang di perairan Nias Selatan berencana lakukan pencarian korban secara mandiri. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Proses pencarian terhadap 13 orang nelayan dari 2 kapal yang hilang di perairan Nias Selatan telah dihentikan tim SAR gabungan. Meski dihentikan, keluarga korban berencana melakukan pencarian korban secara mandiri. Pencarian terhadap 13 orang nelayan KM Camar Laut dan KM Harapanku yang hilang di perairan Nias Selatan telah dihentikan tim SAR gabungan pada Minggu kemarin pasca penyisiran selama sepekan terakhir. Selama pencarian, tim gabungan telah mengerahkan armada udara milik Basarnas dan sejumlah armada laut milik SAR, TNI, dan Pol Air Polres Nias Selatan, namun belum mendapatkan hasil. Penghentian pencarian korban dilakukan sesuai prosedur SAR. Meski demikian, Basarnas tetap menyiagakan kapal KN Nakula selama 3 hari ke depan guna memantau situasi di sekitar lokasi. Meski telah ditutup, keluarga korban berencana melakukan pencarian secara mandiri dengan mengumpulkan donasi dan memilih bertahan di posko yang telah disediakan. Sebelumnya, 2 unit kapal yang membawa 13 orang nelayan hilang diduga karam di perairan Nias Selatan pada 22 Juni lalu. Dari informasi posko bahwa setelah dievaluasi pada hari ini, bahwa hari ini dinyatakan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal Camar Laut dan Harapanku dinyatakan ditutup. 3 hari kapal KN Nakula akan standby di Kepulauan Nias dengan alasan pemantauan. Artinya sewaktu-waktu apabila ada tanda-tanda para
Kita beralih ke berita kriminal. Kasus pembunuhan dilakukan paman terhadap keponakannya terjadi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Kejadian ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi. Aku memang kerap mencuri. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Sabtu 13 Juni 2020 lalu di Desa Sanduta, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pembunuhan setelah mengetahui istrinya diperkosa oleh korban di areal kebun. Pelaku yang emosi kemudian mencari korban yang merupakan keponakannya hingga berujung aksi pembunuhan. Usai melakukan pembunuhan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Idanogawo, Kabupaten Nias. Menurut Kapolres Nias AKBP Denny Kurniawan, pembunuhan tersebut dilatari motif sakit hati pelaku terhadap korban yang melakukan tindak asusila terhadap istrinya. Pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim TK Polsek Sunggal menangkap 2 tersangka spesialis pencurian sepeda motor yang beraksi di wilayah Kota Medan. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku. Kedua pelaku masing-masing berinisial RD dan DS diamankan polisi di 2 lokasi berbeda di Kota Medan pada Jumat lalu. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki kedua pelaku karena mencoba melakukan perlawanan. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya kunci letter T dan 2 unit sepeda motor milik korban. Kedua pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi masih mengejar pelaku penadah barang hasil curian. Kedua tersangka ini kebetulan mereka adalah tersangka residivis juga, di mana mereka melakukannya lebih daripada 1 kali tindak pidana yang sama. Dan pada saat kita melakukan penangkapan, mereka ini melakukan perlawanan dan menyerang petugas sehingga terpaksa kita lumpuhkan dengan tindakan tegas dan Satreskrim Polres Tapanuli Utara meringkus 3 pelaku sindikat pembobol rumah di kawasan Tapanuli Utara. Dalam penangkapan, 1 dari 3 pelaku terpaksa ditembak polisi karena melakukan perlawanan. Ketiga tersangka masing-masing Leonard Marbun, Bervin Sihomping, dan Jufrianto Haryanca, warga Kecamatan Pangaribuan yang diamankan di salah satu warung di Kecamatan Pangaribuan, Tapanuli Utara. Dalam penangkapan, 1 dari 3 pelaku terpaksa ditembak polisi karena mencoba melakukan perlawanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan sindikat pembobol rumah yang sudah beraksi di 2 lokasi pada tahun 2019 lalu dengan membawa kabur uang tunai senilai 410 juta rupiah dan emas senilai 600 juta rupiah milik 2 orang korban. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor milik tersangka. Kini ketiganya dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mereka bongkar rumah ya. Bongkar rumah, ini memang sudah ada 1-2 kejadian di akhir-akhir ini. Saya sudah perintahkan Kasat Reskrim dan tim lapangan kita. Saya kasih waktu 2 hari 3 hari ini mudah-mudahan bisa terungkap semua. Kita akan tindak lanjuti lagi berikutnya. Kita lidik mudah-mudahan ada pelaku-pelaku dari luar. Pemirsa, 1 unit truk kontainer terguling di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Serdang Bedagai. Puluhan warga di lokasi kejadian berebut tumpahan minyak goreng dari dalam kontainer. Truk kontainer pengangkut CPO terguling di Jalinsum, Medan Tebing Tinggi setelah bertabrakan dengan truk lainnya di Dusun 6, Desa Serampah, Kecamatan Serampah. Akibat kecelakaan, truk terguling dan menumpahkan puluhan ton muatannya berupa minyak mentah atau CPO. Warga yang berada di lokasi kejadian kemudian saling berebut tumpahan minyak CPO. Di lokasi terlihat warga mengambil minyak mentah yang tumpah di pinggir jalan menggunakan jerigen berukuran besar. Dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan hingga sore hari.
Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai kiat bisnis oleh-oleh khas Medan secara daring menjadi pilihan di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna menekan angka penyelundupan barang di wilayah perbatasan di tengah pandemi COVID-19, ratusan personil TNI Angkatan Darat dari Yonif Rider 100 prajurit setia diberangkatkan ke perbatasan Indonesia, Papua Nugini. Pemberangkatan 450 personil dari Satuan Tugas Yonif Rider 100 prajurit setia dilakukan dalam apel persiapan yang dipimpin langsung Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Irwansyah di halaman dermaga 103 Ujung Baru Pelabuhan Belawan. Ratusan personil diberangkatkan guna menjalani misi menjaga perbatasan Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia selama 9 bulan. Sebelum bertolak dari Pelabuhan Belawan menggunakan KRI Banjarmasin, suasana haru sempat mewarnai pelepasan para prajurit bersama keluarga masing-masing. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, para personil juga menjalankan tugas lain, yakni menekan angka penyelundupan di tengah pandemi COVID-19 di wilayah perbatasan Indonesia. Memperingati bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Tapanuli Utara menggelar Lomba Lukis Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Kegiatan Lomba Lukis Soekarno dilaksanakan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan kecintaan kepada negara. Lomba Lukis Bung Karno dilaksanakan Sabtu kemarin di Gedung Sopo Partongkuan di Tarutung. Sebanyak 50 pelukis dari berbagai kecamatan hadir untuk mengikuti lomba ini. Goresan kuas dan kemahiran ditunjukkan para peserta dalam melukis sketsa wajah proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ketua PDI Perjuangan yang juga Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan mengatakan kegiatan lomba lukis diselenggarakan untuk memperingati bulan Bung Karno yang jatuh pada bulan Juni. Kegiatan juga ditujukan sebagai upaya untuk melanjutkan gagasan dan pemikiran sang proklamator untuk menjaga keutuhan bangsa, mensejahterakan masyarakat, sekaligus menolak paham intoleransi. Selain lomba lukis Bung Karno, panitia juga menggelar nonton bareng film dokumenter tentang perjalanan Soekarno sebagai Bapak Pemersatu Bangsa, Bapak Proklamator, dan juga Presiden pertama Indonesia. Dengan lomba lukis ini kita harapkan bahwa roh Bung Karno itu selalu hadir di setiap jiwa manusia, masyarakat Indonesia, ya, agar yang namanya intoleransi itu ya semakin menipis dan kita kembali bersatu padu sehingga tujuan negara bisa kita capai secara bersama-sama. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin meresmikan Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang menjadi kampung paten dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. 3, 2, 1. Peresmian Desa Punden Rejo sebagai kampung paten cegah penyebaran COVID-19 dilakukan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin didampingi Bupati Deli Serdang, unsur Forkopimda yang ditandai dengan pemotongan pita dan bunyi sirine. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut meninjau posko keamanan dan fasilitas cuci tangan di lokasi wisata pura atau wisata sawah. Kampung paten ini diresmikan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan sembari meningkatkan hasil produksi lokal dan wisata desa. Menurut Kapolda Sumatera Utara, Desa Punden Rejo merupakan desa ketiga di Sumatera Utara yang diresmikan menjadi kampung paten setelah desa di Kabupaten Samosir dan Kabanjahe Kabupaten Karo. Kampung paten ini kami sematkan kepada Desa Punden Rejo dalam rangka mengantisipasi dan memutus mata rantai coronavirus 19. Bisa kita lihat, mereka punya tim, satgas, mereka punya pos, mereka punya tempat isolasi mandiri, mereka punya tenaga medis, bidan desa di tengah pandemi. Pemirsa, berbagai cara dilakukan para pengusaha oleh-oleh khas Kota Medan agar penjualan produk dapat meningkat kembali meski di tengah pandemi COVID-19. Penjualan secara daring atau online kembali menjadi pilihan produsen untuk memasarkan produk mereka. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
Pandemi COVID-19 berdampak pada tingkat penjualan oleh-oleh. Salah satunya adalah oleh-oleh dari Kota Medan, yakni ikan teri Medan. Hal ini dikarenakan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Kota Medan sendiri berkurang akibat adanya pembatasan pergerakan orang di tengah pandemi COVID-19. Lalu seperti apa pengusaha ataupun produsen dari oleh-oleh ini mensiasati agar penjualan tetap berjalan normal? Kita akan lihat dari salah satu penjual ataupun produsen oleh-oleh dari Kota Medan. Mari. Inilah salah satu oleh-oleh khas dari Kota Medan, Sumatera Utara, teri bajak. Berupa olahan ikan teri Medan sambal yang dikenal memiliki cita rasa gurih dan pedas. Oleh-oleh Medan ini merupakan hasil produksi rumahan milik seorang warga Jalan Bajak 5, Kecamatan Medan Amplas, Medan, bernama Vanessa yang telah memiliki konsumen dan pasar tersendiri, baik nasional maupun mancanegara. Meski sudah memiliki pasar sendiri, penjualan produk ikan teri tersebut sempat mengalami penurunan mencapai 50% akibat pandemi COVID-19 dikarenakan minimnya kunjungan wisatawan maupun pembatasan pengiriman barang. Guna mensiasati agar penjualan tetap berjalan, Vanessa kembali memilih memasarkan produknya secara online lewat sosial media dengan strategi penawaran sejumlah promo yang menarik minat pasar daring. Kalau kita sih balik lagi ke online, kuatin promo-promo yang ada di online. Misalnya buy one get one atau buy one get masker. Itu sih salah satu hal-hal yang kita lakuin sepanjang pandemik ini. Jadi memang kuatin di online, promo, paketin paket-paket yang menarik, yang orang emang butuhin. Terus semangat dan jangan lupa berdoa sih, itu kiat yang paling dari kita teri bajak. Melalui metode pemasaran online, penjualan oleh-oleh ikan teri bajak dapat kembali meningkat hingga mencapai 30%. Di mana produk ikan teri dijual dengan harga variatif mulai dari Rp45.000 hingga Rp60.000 tergantung ukuran dan rasa yang mampu bertahan selama 1 bulan. Oleh-oleh ikan teri khas Medan ini juga sudah dapat dinikmati para konsumen yang didominasi berasal dari Pulau Jawa, Papua, hingga Malaysia dan Singapura. Pemirsa, salah satu cara yang dilakukan oleh produsen ataupun pengusaha oleh-oleh khas di Kota Medan ini sendiri adalah dengan meningkatkan penjualan secara daring, melakukan promo, dan juga memperbanyak reseller agar penjualan tetap berjalan. Seperti ini contohnya adalah salah satu produk dari ikan teri bajak yang sudah dijual hingga keluar negeri. Contohnya seperti Malaysia dan Singapura. Dan setelah ditingkatkan melalui penjualan secara daring, penjualan dari oleh-oleh khas Kota Medan ini sendiri meningkat di kisaran 10 hingga 30%. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.